Secara ribet perjalanan dari Bekasi ke Purwakarta yang biasanya cuma naik komuter lain Walahar dari Cikarang, sekarang harus melewati terowongan tertua yang ada di Indonesia. Tonton videonya sampai selesai ya. Pukul 04.31 kita persiapan untuk ke stasiun Bekasi. Kenapa harus pagi banget? Untuk menghindari problem di jalan. Ke stasiunnya cukup jalan kaki aja, soalnya deket cuma 1 km aja. Ini ada kereta api Kuto Jaya Utara tambahan baru berangkat stasiun Bekasi. Langsung aja tap in, naik KRL tujuan Angke via Manggarai. Pukul 05.40 nyampe stasiun Manggarai. Lalu transit ke jalur 11 yang ada di atas untuk naik KRL yang tujuan ke Bogor. Nah, ini keretanya sudah datang. Ini nama-nama stasiun pemberhentiannya yang jalur merah ya. Karena perjalanan lumayan lama, kurang lebih 1 jam kita sampai tertidur dan gak kerasa udah di stasiun Depok. Dan tiba deh di stasiun Bogor pukul 06.51. Tarif KRL dari Bekasi ke Bogor cuma 7.000 saja. Ada lokomotif langsir persiapan dinas. Langsung aja cetak tiket dan boarding. Nah, ini dia kereta api Pangrango yang akan kita naiki. Lokomotif yang berdinas yaitu CC206 1370 Depo Induk CPN atau Cipinang. Kereta api Pangrango ini membawa 2 kelas eksekutif dan kelas ekonomi premium hasil modifikasi Balai Esa Manggarai ya. Kereta api Pangrango akan berhenti di beberapa stasiun. Nih stasiun-stasiun pemberhentiannya. Harga tiketnya cuma 45.000 dengan waktu tempuh 1 jam 45 menit. Tepat pukul 07.45 diberangkatkan dari stasiun Bogor dan tiba di stasiun Bogor Paledang pukul 07.49. Baru tahu saya jarak stasiun Bogor ke stasiun Bogor Paledang sangat dekat sekali. Pukul 07.53 berangkat kembali nih melewati terowongan Paledang Bogor yang memiliki kisah kelam tahun 2000. Pukul 08.39 tiba di stasiun Cicurug. Pukul 08.53 tiba di stasiun Parung Kuda. Di sini ada rail fence yang nyegat, jadi saya kasih stiker aja. Pukul 09.02 tiba di stasiun Cibadak. Pukul 09.22 tiba di stasiun Karangtengah yang hanya memiliki 1 jalur seperti stasiun atau halte Lewi Goong yang ada di Garut. Tepat pukul 09.30 perjalanan tiba di stasiun akhir stasiun Sukabumi. Ini lokomotifnya dipindahin ke arah Bogor buat nanti balik lagi. Jadi kereta api Pangrango ini pulang pergi langsung ya. Ada waktu kurang lebih 1,5 jam di sini. Kita ke sebelah timur stasiun Sukabumi dulu untuk nyegat kereta Siliwangi yang nanti akan kita naiki. Nih bareng para rail fans Sukabumi. Nah, ini kereta Siliwangi dari Cipatat tujuan Sukabumi baru saja tiba. Langsung aja ngantri untuk boarding. Tarifnya cuma 5.000 saja dengan waktu tempuh 2 jam 15 menit. Pukul 10.30 kereta api Pangrango yang tadi saya naiki berangkat kembali menuju Bogor. Dan ini lokomotif kereta Siliwangi persiapan untuk dipindah ke arah Cipatat. Tepat pukul 10.50 berangkat meninggalkan stasiun Sukabumi. Nah, ini nama-nama stasiun pemberhentiannya. Petak antara stasiun Cirengas dan stasiun Lampegan kita melewati terowongan tertua yang ada di Indonesia, namanya terowongan Lampegan. Dibangun pada tahun 1879 sampai 1882, memiliki panjang 686 meter. Baru keluar terowongan langsung berhenti di stasiun Lampegan. Memasuki Taspat Abadi kilometer 77 petak antara stasiun Lampegan dan stasiun Cibeber. Di sini kecepatannya nggak boleh melebihi 10 km per jam ya. Perjalanan disuguhkan oleh pemandangan alam yang luar biasa di daerah Daop 2 Bandung ini. Tuh lihat, tiba di stasiun Cianjur, melintas di jembatan Lewi Jurig yang di bawahnya Sungai Citarum. Tepat pukul 13.05 tiba di stasiun akhir stasiun Cipatat dan lurus ke arah sana itu ke stasiun Padalarang, tetapi jalurnya sudah tidak aktif. Semoga aja segera direaktivasi. Nah, kita keluar stasiun Cipatat lanjut naik angkot yang warna kuning ini ke stasiun Padalarang dengan waktu tempuh kurang lebih 1,5 jam. Tarifnya 15.000 per orang. Karena di jalan sangat macet, di sini kita udah was-was takut gak keburu untuk naik kereta selanjutnya. Tapi alhamdulillah pukul 14.39 sudah tiba di stasiun Padalarang, langsung aja boarding. Tapi kata petugasnya belum waktunya boarding. Ya udah kita nunggu dulu sampai waktunya boarding pukul 15.17. Nah, ini sudah waktunya diperbolehkan masuk stasiun dan kita akan melanjutkan perjalanan dengan komuter lain Garut menuju Purwakarta dengan waktu tempuh 2 jam 5 menit. Tarifnya cuma 8.000. Nah, ini keretanya sudah datang dan
Ya betul, dalam udah penuh banget. Kita cari ke sebelah depan sama aja penuh. Terpaksa deh berdiri di bordes. Udah masuk daerah perbukitan, hujan deras banget sampai masuk ke dalam kereta airnya. Tuh mantap banget kan pokoknya. Tiba di stasiun sesak saat bersilang dengan kereta api Parahyangan yang ditarik oleh lokomotif CC203. Di stasiun Cikadongdong akhirnya dapat juga tempat duduk. Pukul 16:56 tiba di stasiun Pleret dan bersilang dulu dengan sesama komuter lain Garut di sini. Dan akhirnya tepat pukul 17:35 nyampe juga di tujuan akhir yaitu stasiun Purwakarta. 14 jam kurang lebih perjalanan dari Bekasi ke Purwakarta, mengelilingi setengah bagian Jawa Barat sepertinya nih. Gimana menurut kalian, worth it gak? Jangan lupa komen ya. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf bila ada kekurangan ataupun kesalahan. See you.